Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan ya, supaya kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran seperti biasanya. Untuk memulai pembelajaran kita, silakan kalian berdoa dulu, dipimpin oleh salah satu anak. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Untuk link absensi hari ini, silakan kalian isi di Google Classroom-nya masing-masing ya, yang sudah saya Ibu share di Google Classroom tadi. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini adalah operasi aritmatika. Apakah kalian sudah mendownload materi yang saya share di Google Classroom tadi, anak-anak? Sudah, Bu. Iya, Bu. Oke. Untuk materi kemarin, kita kan sudah membahas tentang operator aritmatika dan operator logika. Masih ingatkah kalian anak-anak semua? Masih, Bu. Masih ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin itu kan membahas tentang operator. Nah, hari ini kita akan membahas tentang operasinya dalam pemrograman C++. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang operasi aritmatika. Nah, apa manfaatnya kalau kita mempelajari operasi aritmatika? Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita selalu menerapkan tentang operasi aritmatika, entah itu penjumlahan, pengurangan, pembagian, maupun perkalian. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, peserta didik mampu menerapkan operator aritmatika dengan benar. Di akhir nanti, kita seperti biasanya, saya akan memberikan kalian studi kasus yang akan kalian pecahkan bersama kelompoknya masing-masing. Jadi, saya harapkan kalian memperhatikan apa yang saya sampaikan nantinya. Dan saya harapkan kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran saya, tetap mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Nah, apa penerapan operasi aritmatika dalam pemrograman itu seperti apa ya? Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Mulai yang pertama. Operasi pengurangan. Operasi pengurangan digunakan untuk mengurangi dua buah bilangan atau lebih. Contoh dalam penerapan C++, ini ada codingnya. Seperti biasa, mulai dari include iostream, kemudian using namespace std, in main, ya, ini fungsi utamanya. Nah, di sini saya mendeklarasikan integer A sama dengan 60, B sama dengan 5, dan C sama dengan 13. Kemudian in D. Nah, D di sini digunakan untuk menampung hasil pengurangan dari A dikurangi B dan dikurangi C. Kemudian di bawahnya ada cout, hasil pengurangan adalah, nah di sini ada variabel D. Di sini memanggil variabel D yang sudah kita definisikan di atas ini, yaitu A, min B, min C. Kemudian return 0. Hasilnya seperti apa? Tadi kan A sama dengan 60, B 5, dan C 13. Setelah dikurangi, maka hasilnya adalah yang sudah saya tampilkan di sini, yaitu 42. Selanjutnya, operasi penjumlahan digunakan untuk menjumlahkan dua buah bilangan atau lebih. Nah, ini adalah contohnya penerapan dalam C++. Di sini ada variabel A sama dengan 6, B sama dengan 4, dan C sama dengan 1. Dan integer D digunakan untuk menampung hasil dari penjumlahan ketiga buah bilangan ini. Di sini saya definisikan D sama dengan A ditambah B ditambah C. Maka setelah dijalankan hasilnya adalah seperti yang sudah saya tampilkan di sini, yaitu hasil penjumlahan adalah 11. Karena 6 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 11. Selanjutnya yang ketiga ini adalah operasi perkalian.
Operasi perkalian digunakan untuk mengalihkan dua buah bilangan atau lebih. Di sini saya mendeklarasikan bilangan 1 sama dengan 5, bilangan 2 sama dengan 6, dan integer hasil. Nah, hasil di sini saya definisikan bilangan 1 dikali bilangan 2. Maka nanti hasilnya adalah 5 sebagai bilangan 1 dikalikan 6, maka hasilnya adalah 30, seperti ini. Selanjutnya, ini ada operasi pembagian. Selanjutnya ini ada operasi modulo. Operasi modulo merupakan operasi yang digunakan untuk menghitung sisa bagi. Di sini saya deklarasikan integer X sama dengan 32, Y sama dengan 5. Kemudian in hasil. Hasil di sini untuk menampung dari modulo dari 32 dan 5. Di sini hasil sama dengan X modulo Y. Cout hasil sisa bagi adalah, kemudian di sini ada pemanggilan hasil. Kemudian return 0. Nah, hasilnya bagaimana setelah dikompilasi? Hasilnya seperti yang sudah saya tampilkan di sini, yaitu sisa bagi adalah 2. Karena 32 dibagi 5 itu hasilnya 6 dan sisanya itu adalah 2. Maka yang ditampilkan dalam program itu adalah sisa baginya yaitu 2. Sampai di sini ada pertanyaan kan anak-anak? Simbol persen untuk apa fungsinya? Apakah untuk per 100? Simbol persen ya, dalam pemrograman C++, simbol persen itu bukan untuk per 100 ya anak-anak ya, tapi digunakan untuk operasi modulo. Modulo itu sendiri adalah untuk menghitung sisa bagi. Di sini saya sampaikan bahwa integer X itu 32, Y sama dengan 5, dan in hasil. Nah, hasil di sini kan ada X modulo Y, disimbolkan dengan persen. Ini maksudnya bukan per 100, tapi digunakan untuk mencari sisa hasil bagi. Ya, 32 dibagi 5 kan hasilnya 6, sisanya itu adalah 2. Maka yang ditampilkan itu adalah 2-nya sebagai sisa hasil bagi. Ada pertanyaan lagi kah anak-anak? Enggak, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada studi kasus. Studi kasus di sini saya ambil dari LKPD yang sudah saya upload di Google Classroom ya. Silakan kalian kerjakan. Nah, di sini studi kasusnya itu adalah buatlah kode program yang lengkap untuk menentukan luas dan keliling persegi panjang. Yang kedua, buatlah kode program yang lengkap untuk menentukan luas dan keliling lingkaran. Silakan kalian kerjakan mulai dari sekarang. Dikerjakan dengan cara berdiskusi dua anak. Untuk kelompoknya, kelompok yang seperti biasanya. Silakan kalian kerjakan mulai dari sekarang. Silakan kalian presentasikan siapa yang selesai untuk pengerjaan LKPD-nya. Saya persilakan. Saya, Bu. Silakan. Ini, Bu. Ya, tolong dijelaskan hasil pekerjaanmu, Seviola. Dengan integer panjang sama dengan 10, integer lebar sama dengan 6, integer keliling dan luas. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, luas sama dengan panjang kali lebar. Cout panjang menampilkan panjang, cout lebar, cout keliling menampilkan keliling, dan cout luas menampilkan luas. Oke. Hasilnya bagaimana? Hasilnya panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 6, keliling sama dengan 32, dan luas sama dengan 60. Oke, ini hasilnya ya. Kamu tadi telah menginputkan panjang itu 10, lebarnya 6. Maka kelilingnya tadi kan 2 kali panjang ditambah lebar ya? Iya. 10 ditambah 6, 16, dikali 2, 32. Ya, benar. Dan luasnya panjangnya 10, lebarnya 6. Gimana rumusnya? Luas. Panjang kali lebar. 6 kali 10 sama dengan 60. Iya, benar sekali. Sama dengan 60. Oke, terima kasih ya, Seviola Cahya, bahwa ini pekerjaannya sudah benar, outputnya juga sudah sesuai, rumusnya juga sudah benar ya. Untuk selanjutnya,
Adakah yang ditanyakan atau sudah jelas semuanya, anak-anak? Sudah, Jelas Bu. ya? Oke, Ya. silakan kalian simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang berani? Saya, Bu. Kesimpulan operasi aritmatika terdiri dari operasi penjumlahan untuk menjumlahkan dua atau lebih operan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, dan operasi modulo untuk mengetahui sisa hasil bagi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, cukup jelas ya. Jelas. Oke, untuk pelajaran kita minggu depan, ini kita akan membahas tentang operasi logika ya. Tolong nanti kalian pelajari di rumah masing-masing ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Ya, tolong dipimpin berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Baik, teman-teman. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Doa mulai. Selesai. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat buat kalian semua ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.